Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan masuk ke bab 8, yaitu Accessing Command Line. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama yaitu Change Language in Debian, yang kedua pengenalan basic terminal, dan yang ketiga password root pada Debian. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu Change Language in Debian. Jadi, pada kali ini kita bakal mencoba untuk mengubah bahasa pada Debian. Oke, jika teman-teman ingat, waktu kita menginstal Debian, kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris di Debian. Nah, di sini terlihat jika kita menggunakan bahasa Indonesia, di sini dia akan menampilkan hari terlebih dahulu ya, Minggu 8 September. Nah, sedangkan jika kita menggunakan bahasa Inggris, dia akan memunculkan bulannya terlebih dahulu sebelum hari. Nah, di sini kita akan login terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke terminal. Oke, di sini saya sudah masuk ke terminal. Kemudian untuk caranya kita harus masuk terlebih dahulu ke root. Jadi kita berikan perintah su kemudian enter. Nah, di sini untuk sandinya, jika teman-teman ingat waktu kita install Debian itu kita masukkan 2 sandi, yaitu sandi root dan juga sandi server. Nah, karena saya memberikan sandi yang sama, jadi kita masuk saja ya. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke root. Nah, untuk cara mengubah bahasanya, di sini kita berikan perintah sudo dpkg kemudian reconfigure localhost, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berada di konfigurasi paket. Nah, untuk arah scroll ke bawahnya, teman-teman bisa klik tanda panah ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ini terdapat kode bahasa pada Debian. Nah, jika kita menggunakan bahasa Indonesia, di sini kodenya ID UTF-8. Karena kita ingin mengubah bahasanya menjadi bahasa Inggris, di sini kita pilih kodenya EN US UTF-8. Kemudian kita klik spasi, kemudian kita enter. Nah, di sini kalian arahkan tandanya ke EN US UTF-8, kemudian kalian enter. Sudah, di sini sudah generating complete, artinya udah selesai. Oke, sekarang kita tinggal setting saja bahasanya untuk diubah menjadi bahasa Inggris. Caranya kita pergi ke aktivitas, kemudian kita ketikkan di sini pengaturan. Ini ya, pengaturan. Oke, di sini saya sudah berada di pengaturan. Kemudian kalian scroll ke bawah. Kemudian kalian pilih yang wilayah dan bahasa ini atau tanda bendera ini ya. Kita klik. Kemudian di layar log masuknya kita ganti di sini. Oke, di sini kita masukkan sandinya terlebih dahulu. Oke, di sini kita pilih yang bahasa Inggris. Kemudian kita lakukan sama pada akun Anda ya. Pilih yang bahasa Inggris.
Oke, di sini saya akan mereboot Debian-nya dan kita coba lihat apakah berubah menjadi ke bahasa Inggris. Di sini bahasanya sudah ganti ya. Terlihat dari bulannya muncul terlebih dahulu daripada tanggalnya, yaitu September tanggal 8. Oke, di sini kita login. Oke, di sini akan ada tampilan dari folder dari Debian kita. Dari sebelumnya menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Nah, di sini karena saya ingin mengubah bahasanya, jadi saya klik update names. Oke, di sini sudah terlihat dari layarnya ya teman-teman. Di sini bulannya di awal dan yang tadinya ini aktivitas sekarang berubah menjadi activities. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Apa sih itu basic terminal? Jadi, basic terminal adalah suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Oke, di sini teman-teman buka terlebih dahulu Debian-nya, kemudian masuk ke terminal. Nah, di sini ada nama Kayla. Nah, apa sih nama Kayla ini? Jadi, nama Kayla ini adalah penamaan yang digunakan sebagai user yang mana ini sudah ditetapkan. Nah, lalu apa sih nama dari @Kayla server? Nah, ini adalah nama yang digunakan dalam penamaan jaringan. Misalnya, server ini berada di Bandung, sedangkan saya di Jawa Tengah, dan kemudian saya ingin meremotnya server yang ada di Bandung, maka saya harus menggunakan penggunaan nama hostname untuk meremotnya. Oke, kemudian apa sih tanda lekung ini? Jadi tanda lekung ini merupakan tanda di mana kita sedang berada di home directory. Oke, kita ingin mengecek username-nya, kita bisa berikan perintah woami, kemudian kita enter. Nah, jika kita ingin mengecek hostname-nya, kita bisa berikan perintah hostname ctl, kemudian kita enter. Oke, di sini static hostname-nya Kayla server ya. Dan di sini chassisnya VM karena di sini saya menggunakan virtual machine. Kemudian di sini kita clear. Oke, untuk mengecek keberadaan kita bisa berikan perintah pwd. Kemudian jika kalian ingin masuk ke direktori lain, kalian bisa perintahkan cd/etc. Oke, sekarang kita sudah berada di direktori etc. Nah, ini tanda lenggungnya hilang karena kita tidak berada di home directory. Nah, untuk masuk ke directory lagi, di sini kita bisa perintahkan cd/home/Kayla. Oke, di sini kita sudah berada di home directory. Oke, di sini saya akan menjelaskan tanda atau lambang dolar ini ya. Jadi lambang dolar ini menandakan hak akses user biasa, sedangkan jika terdapat tanda pagar ini menandakan hak akses root atau hak akses yang paling atas. Nah, untuk masuk ke root kita bisa perintahkan su, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, jika teman-teman ingat waktu kita menginstal Debian, kita masukkan 2 password atau 2 sandi ya. Yang pertama untuk root dan yang kedua untuk server. Nah, di sini kita menggunakan sandi yang root. Di sini tanda dolarnya hilang karena
kita berada di hak akses root. Kemudian tanda lekungnya juga hilang karena kita berada di home directory root. Nah, bukannya di sini kita berada di /home/Kayla. Nah, jadi beda ya teman-teman antara home directory root dan home directory biasa. Jadi kalau home directory biasa dia ini /home/Kayla. Nah, untuk masuk ke home directory root kita bisa perintahkan cd/root. Di sini kita sudah berada di home directory root. Nah, untuk mengecek di mana kita berada, kita bisa berikan perintah pwd. Oke, di sini kita berada di root ya. Dan kemudian jika kita ingin keluar dari root, kita bisa berikan perintah exit. Nah, oke, di sini kita sudah keluar dari root dan di sini kita berada di user biasa. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu password root pada Ubuntu. Jadi Ubuntu ini berbeda dengan Debian ya teman-teman. Jika pada proses instalasi Debian dia memunculkan parameter password root sehingga kita bisa membuat password pada saat proses instalasi. Sedangkan jika pada Ubuntu dia tidak memunculkan parameter password root sehingga kita tidak dapat membuat password root pada saat instalasi Ubuntu. Oke, kemudian cara untuk membuat password root pada Ubuntu, kita buka terlebih dahulu virtual mesinnya, kemudian kita login. Oke, jika kita memberikan perintah su pada Debian, dia akan langsung memunculkan parameter password. Sedangkan jika kita memberikan perintah su pada Ubuntu, karena kita belum men-setting password rootnya, dia tidak akan memberikan password apapun. Misalnya di sini saya berikan perintah su, kemudian di sini saya berikan password 12345. Nah, ini tidak bisa ya karena kita belum men-setting password rootnya. Oke, di sini untuk men-setting password rootnya kalian bisa berikan perintah sudo passwd. Nah, di sini kita masukkan sandi username kita. Nah, baru di sini kita masukkan password yang baru untuk rootnya. Di sini saya berikan passwordnya root. Kemudian kita enter dan kita di sini masukkan lagi passwordnya. Di sini kita akan coba untuk masuk pada rootnya. Kemudian di sini kita berikan perintah su. Kemudian di sini password yang dimasukkan, kita masukkan password yang sudah kita buat tadi ya. Oke, sekarang kita sudah berada di root. Oke, sekarang kita berikan perintah pwd untuk mengecek keberadaan kita di mana. pwd. Kita enter. Nah, di sini kita masih berada di home directory ya. Nah, untuk masuk ke rootnya kita bisa berikan perintah cd/root. Oke, di sini kita sudah berada di root. Oke, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.